Halo, kita ketemu kembali di channel Imaginarium Podcast. Hari ini kami kedatangan tamu. Orang tersebut atau tamu kita pada hari ini adalah seorang yang aktif dalam dunia atau di wirausaha, khususnya di barber shop. Tamu kita adalah Andi Pangeran, owner dari Barbershop, dan pada kesempatan kali ini kita berhasil mendatangkan tamu kita untuk kita interview ataupun kita wawancara terkait seputaran barber. Halo, Halo, ya, gimana kabar? alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama ini barbernya? Sudah berjalan lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Tapi saya pernah lewat di depan barber Pak Andi Pangeran. Saya lihat apa namanya barber shop, bukan shop. Ya, Kan biasanya kita tahu barber shop. ya, Kenapa harus shop? Shop kan bukan permainan, artinya Ya. kosong dan lain apa. kalau kata song, Ya, kalau mau dibahas ini agak ceritanya. Sebelum itu kan kita punya ada grup, sering kita main kartu. ya, Dia ketika kita diskusi dengan teman-teman, diselingi dengan main kartu yang kartunya itu 2 pasang, namanya song. so Jadi permainan itu ketika song berarti habis, berarti dia pemenangnya. Setelah berjalan teman-teman sepakat buat grup klub futsal. futsal. Iya. Terus hubungannya dengan show apa? Sebelum itu untuk nama sebuah Ya. barber ini, ketika buat klub futsal itu teman-teman kasih, karena kita awalnya main song, jadi futsal song. So. Iya. Jadi di kelompok futsal itu Nah, adalah teman-teman di grup song. di grup song itu, Kartu dan itu. kemudian muncul barber ini, ya dengan sendirinya diberikan nama barber song. Barber Jadi song. bahasa song ini kan kalau di Inggris kan Ya, song berarti habis. ya, Iya. Kemudian kalau song juga di Inggris berarti menyanyi. ya. Di sini memang teman-teman pertanyakan. Saya jelaskan bahwa beda penulisan, beda Ya, arti. beda arti. Ya, kalau ZONK song itu Song. ya habis. Z ya berarti Oh, habis. Bukan song tapi song. Ya, tapi kalau SONG Ya. ya itu kan Inggris kan menyanyi. Ya, Ya, makanya saya penulisannya di sini barber song SONK song. song. Jadi kata song itu jadi kata itu dimodifikasi. tidak ada dalam kamus. Iya, ya. Soalnya kan soalnya kan biasa kita baca atau Ya, kita tahu penyebutan kan itu barber shop. ya kan kami berpikirnya penyebutan itu beda huruf ya beda arti. Seperti makan, Ya. makan Ya. ya mirip ya. Tapi kalau makan dengan makan ya jelas beda artinya. Ya, mungkin dari situ. Sudah berapa lama jalannya barber dari Pak Andi? Lebih dari 2 tahun, belum cukup 2 tahun setengah. Terus 2 tahun. Pandemi kan 2020 ya? Ya, 2020. Itu sebelum pandemi Ya. atau Sebelum pandemi. sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi. Kira-kira di bulan berapa itu? Pandemi kan maraknya itu kan di Maret kalau nggak salah ya, 2020. 2020 Maret. Maret. Iya. Kalau nggak salah itu di bulan 5. Di bulan 5 Mei. Iya, mulai launching. Tapi sebelum buka barber, kita sebut saja barber ya? Iya. Apakah barbershop, Iya, barbershop, iya, barbershop.
Itu sebenarnya munculnya ide untuk buka barber itu kan baru 2 tahun, Iya. baru jalan juga Iya. baru 2 tahun. Terus Iya. profesinya sebelum di barber, membuka usaha barber itu apa? Iya. Begini, saya pernah wirausaha di pasar. Pasar. Iya, jual Sembako. pakaian. Pakaian halus. Ya, kemudian ada peluang saya masuk di perusahaan daerah. Perusda. Iya, Perusda milik pemerintah daerah. Ya, Perusda atau Perusda ya. PDAM? Ya, Perusda di bawah naungan PDAM. PDAM di bawah naungan Ya, Perusda. Perusda. Ya. Itu Saya tahun di berapa? situ mulai dari 96 96. sampai 2019. 2019. Iya. Berarti hanya 1 tahun. 96 ke 2019, kurang lebih 10 tahun. Kan tadi barber dibuka 2020. Ya, 2020. ya 2020. Iya. Resign dari PDAM 2019. 2019. Berarti ada jeda waktu 1 tahun. Iya, ada waktu kurang lebih. 1 tahun itu digunakan banyak berpikir, merenung. Artinya Untuk mencoba membuka berbagai, barber. saya mencoba berbagai usaha. Ya. Iya, saya terus bisnis daging. Daging. Iya. Di Saya beli di Konawe. di Makassar. Oh, di Makassar. Iya. Tapi kan barbernya di mana lagi tadi waktu pada saat sebelum kita masuk studio kan bilang di Unaha. Iya, tapi kan sebelum terbentuk itu barber kan sebelumnya itu saya kan di Makassar. Bisnis daging sapi lokal, tapi dibekukan. Iya. Bahan bakunya dari Kupang. Jadi dari Makassar balik lagi ke Balik lagi ke Unaha. di Unaha. Kan keluarga semua di Unaha kan. Unaha, iya. Nah, ketika pasca kembali itu di Makassar itu baru mulai pandemi. Iya, Ya. karena belum ketat aturan bahwa berdekatan, dilarang, kemudian dan lain sebagainya. Dan waktu itu ya, saya langsung pulang karena saya pikir nanti tertahan. Iya. Tapi maksudnya apa ya? Awal munculnya ide ini yang coba saya ingin tahu, dan mungkin juga pemirsa penonton kita di rumah kan ingin tahu, maksudnya kenapa harus barber? Nah, Kenapa bukan pangkas rambut? sepulang dari Makassar, Ya. berpikirnya mau balik apa tidak. Karena betul pepatah mengatakan bahwa hujan emas di negeri orang, ya, mending di tanah asal. Iya. Dan kemudian disitulah saya mulai berpikir untuk menggali potensi saya dari berbagai pekerjaan, dari berbagai yang pernah yang saya lakukan. Yang menonjol, saya pikir menurut saya adalah barber. Ya, pengalaman saya barber waktu sekolah di SMA, hobi mencukur. Tapi kan begini saya potong ya. Ya. Barber. Ya. Kan kalau sekarang kan agak susah masyarakat membedakan apa sih bedanya barber dan pangkas rambut. Artinya minta maaf nih. Ya. Dari segi usia, kalau boleh tahu sebenarnya usia sekarang berapa? 49. 49. Artinya konsep barber itu kan kebanyakan identik dengan anak muda. Ya. Pak Andi di usia 49 kenapa harus barber? Enggak, atau buka pangkas rambut lah seperti pangkas rambut Madura, Garut. Ya. Jadi sepertinya Pak Andi ini kan mau bertarung dengan para anak muda, anak milenial kan? Ya. Kalau saya punya niatan kemarin, kenapa bukan pangkas? Kenapa jadinya barber? Ya, saya melihat peluang barber. Ya, peluang barber itu sangat menjanjikan, namun pangkas rambut juga itu tidak lepas dari
ya yang menjanjikan juga sih. Iya. Tapi karena kita modernisasi, maksudnya kita yang mau apa lebih dari apa yang ada sekarang. Dan kemudian anak muda mulai dari umur menengah ke bawah itu, Iya. sekarang dia dituntut dengan sendirinya menggunakan menggunakan fashion itu yang lebih dari apa yang ada kemarin. Artinya Maksudnya, minimal dia harus menanjak, maksudnya meningkat. maksudnya berbeda Ya, dengan karena- pangkas rambut. Ya, karena barber itu sebetulnya biasa saya ditanya nih, Mak, apa bedanya? Sama saja. Nah, Ya, itu begitu tanya. Nah, benar. kalau begini, barber itu pangkas rambut itu adalah orang yang mempunyai jiwa seni yang tinggi. Tapi kan gini, para pemangkas rambut itu kan nggak bisa juga kita bilang nggak ada nilai seninya. Iya. Artinya begini aja. Sebenarnya apa sih bedanya yang paling banter lah Ya, antara pangkas rambut dan barber. barber? Ya. Ya setahunya Kalau orang ya. biasa, ketika ditanya jawabannya ya simpel, bahwa perbedaannya ya barber itu mahal. Ya. Kemudian tidak banyak juga mengatakan bahwa sama saja, sama-sama potong rambut. Iya kan intinya rambut terpangkas. Tapi intinya dari barber adalah menggunakan dia menggunakan perlengkapan yang lebih steril. Kemudian banyak yang digunakan, Iya. banyak yang tidak digunakan oleh pangkas rambut. Iya. Ini Pak Andi, Iya. sebenarnya apa perbedaan antara barber shop atau barber Iya. dengan pangkas rambut? Begini, sedikit saya jelaskan Ya. sejarah. Begini, kalau mau secara pintas masalah mau jawab saja itu, ya barber tidak ada bedanya sama potong rambut. Kemudian mungkin ada yang menjawab bahwa barber itu mahal. Nah, oke seperti itu. Tapi kan orang haknya yang memberi jawaban, penilaian. Saya tidak mau monokon jawabannya satu. Ya. Karena kan tergantung sudut pandang mereka. Jadi sudut pandangnya? Jadi begini, mungkin saya jelaskan dulu bahwa pangkas rambut itu, Ya. awal mula pangkas rambut itu masuk dikenal di Indonesia berasal dari daratan Tiongkok. Tiongkok. Iya. Jadi orang Tiongkok lah yang bawa ke Indonesia. Nah, selanjutnya dari Madura itu, orang Madura memang yang pertama mengaplikasikan pangkas rambut itu. Madura. Iya, Madura memang. Bukan Garut. Bukan. Lebih awal itu Madura di tahun 1677. Pada waktu itu konflik politik para raja waktu itu. Nah, artinya dia tidak sepaham, sejalan dengan itu, makanya sebagian masyarakat mengungsi untuk melangsungkan taraf hidup mereka. Ya. Maka dia bukalah potong rambut di tempat-tempat keramaian, mungkin di pasar. Ya. Pada waktu itu masih menggunakan tenda, dan kemudian cerminnya digantung di pohon, kemudian satu kursi. Ya, disitulah dia memulai memotong rambut. Intinya ada cermin, Ya, ada cermin, ada kursi, gunting, sisir. Pada waktu itu ya. Betul. Kalau kita masuk tadi Madura itu baru. Di Madura itu sekitar waktu DITI. DITI itu 1904 berapa ya? Iya, 4 sampai 50, 1950. 47, 49. Ya, sampai sekitar situlah. Di situ terjadinya peperangan antara saya lupa namanya. Ya, saya lupa namanya. Dia kronologisnya sama dengan di Garut, bahwa dia menghindari perang itu, maka dia pergi seperti itu. Tapi
di sini perbedaannya antara Garut dengan Madura ini agak sedikit mulai modern di Garut karena di tahun 1950-an ya. Nah, sementara di Madura tahun 1677. Jadi memang Garut jauh sebelum ada Indonesia. Iya. Nah, jadi memang Garut itu lebih cenderung ke fashion, cenderung ke penampilan, cenderung ke gaya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Garut tidak ada perkembangan, ya. Tapi kalau memang kita lihat dari lahirnya, ya, begitu. Terus kemudian di tahun 1950-an itu orang yang di kecamatan di Garut itu ya, Kecamatan Bayu Resmi, Desa Bagundit, itu orang-orang di situ yang memulai pangkas rambut itu. Iya. Lanjut. Oke, lanjut kita mulai dengan itu dari sejarah pangkas rambut. Sementara barber itu di benua Amerika. Ya, barber itu bahasa Inggris. Artinya? Bahasa artinya itu barba. Salah kata barba. Iya, barba itu bahasa Latin. Di Inggris kan ya barber. Yang artinya janggut. Janggut? Iya, janggut. Jadi saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat kalau orang mengatakan bahwa berarti Anda seorang barberman. Biasa saya jelaskan bahwa menurut saya kata barberman itu pengucapan yang double 2 kali. Barber itu sendiri sudah jelas janggut, tidak ada perempuan yang berjanggut. Jelas laki-laki. Jangan lagi tambah men karena jelas dia dua. Iya kan? Umumnya kan secara ini kan laki-laki yang berjanggut. Sudah jelas dong laki-laki. Jadi kalau kata barberman, ya sudah janggut identitas simbol laki-laki, ada lagi kata laki-lakinya men. Iya, artinya seorang barberman ya. Seperti itu. Dan kemudian sejarah barber itu di abad 3500 sebelum Masehi, ya, di Masehi itu baru mulai ditemukan alat potong rambut yang terbuat dari kulit kerang. Pada waktu itu belum orang kenal besi, belum kenal pisau, belum kenal gunting. Jadi awal mulanya itu dia buat alat potong rambut itu dari kulit kerang. Dan itu yang digunakan. Dan kemudian para barber terdahulu itu orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihargai. Karena kenapa? Mereka itu dekat dengan para raja-raja. Ya. Dekat secara fisik. Seperti tabib. Ya, begini. Saya katakan bahwa dekat raja-raja karena tidak ada orang lain yang berani sentuh kepalanya seorang raja. Iya. Simbol kehormatan. Dan kemudian kerjanya barber itu bukan hanya sekedar potong rambut. Iya. Juga bisa dikatakan dia ahli bedah. Iya. Dan juga bisa menyembuhkan luka atau menggunakan darah kotor. Iya. Jadi barber itu bukan hanya potong rambut. Cuma sekarang karena lebih modernisasi dan kemudian sebagian tugas seorang barber terdahulu sudah diambil alih oleh para tukang pangkas rambut. Bukan, diambil alih oleh kayak bedah. Iya. Diambil alih oleh medis, ada dokter bedah. Dengan sendirinya pekerjaan para barber itu berkurang karena dengan sendirinya orang beralih ke dokter. Ketika dia sakit ke rumah sakit, ke rumah sakit. Jadi barber sekarang itu yang bisa diambil potong rambut, membersihkan muka, termasuk komedo, termasuk memberikan telinga, membersihkan hidung. Kalau gigi kan sudah ada dokternya khusus. Tapi kalau yang ini yang saya sebutkan tadi itu kan mayoritas salon-salon yang lain itu, memang khusus untuk spa ya.
Iya. Iya. Jadi ini kan sebelum seumpama tadi sudah disinggung masalah salon. Iya. Iya, iya. Nah, ini dia perbedaan secara spesifik apa antara barber dengan pangkas rambut. Nah, artinya Iya. di sinilah saya sedikit menjelaskan apa yang saya tahu, dan kemudian untuk mengetahui perbedaannya silahkan Anda yang pikir bahwa ternyata kalau barber seperti ini, pangkas rambut seperti ini, ya silahkan Anda sendiri yang menjawab itu. Ya, karena sama tadi saya katakan dari awal bahwa barber itu sama atau rambut. Cuma kita barber tempatnya berbeda. Berbeda. Di sinilah Pangkas rambut kan di pasar ada. ya, kalau barber dia punya tempat khusus, bahkan dia pakai AC. Kemudian alat yang dipakai itu steril. Ya, steril dalam artian gunting yang bersifatnya ya seperti gunting itu kita ada tempat yang dimana isinya itu adalah alkohol. Ya, ketika habis dipakai guntingnya, peralatannya kita simpan di alkohol, makanya dia steril. Bersih. Ya, bersih. Apalagi kemarin masalah pandemi kan Ya, orang pandemi. semua sensitif. Iya. Nah, itulah barber dan tidak dilakukan oleh Pangkas pangkas rambut. rambut. Artinya fasilitas, servis ya lebih dari pangkas rambut. Kelebihannya apa? Ya, itu Kelebihan. tadi mulai dari perlengkapannya, Lengkapan. alat-alatnya tuh, tempatnya, Kalau- kenyamanan. Anggaplah sama gini. Guntingnya sama. Kan pasti otomatis pakai gunting itu. Ya, tapi Berarti ada rumus dasarnya. jangan heran seorang barber itu harga guntingnya itu baru satu, Berapa? ada yang 14 juta, Wah, mas. ada 7 iya. Iya, mesin 14 juta? cukur itu iya. Kalau sudah Baru satu macam gunting. satu jenis gunting. Satu jenis 14 juta. Nah, bukan hanya satu memiliki satu gunting, karena gunting itu ada tipe-tipenya, gitu? Iya. Rambut tidak semua sama, jadi otomatis gunting yang dipakai itu berbeda. Berbeda. Iya, karena Dan itu yang tidak dilakukan oleh pangkas rambut. iya, Jadi guntingnya rambut satu. tipis, rambut keriting, Iya, rambut keriting. tebal, rambut halus, tidak semua guntingan. Sama tukang kayu, dia menggunakan banyak skap, tapi bermacam-macam skap ya. Jenis cupnya. Jenis skap, bukan cuma satu skap. Oh begitu. Mesin saja itu bahkan ada yang tadi kalau ada di atas 20 juta. Tapi kalau ini tadi kan di awal saya bilang barbershop Ya. dan barbershop. Tapi kan intinya sama-sama barber. Sama, Pak. Kalau barbershop Ya, punyanya Pak Andi, ya. apa Ini. bedanya dengan barbershop yang lain? Kami ini masih kecil, Heeh. nah, masih pemula lah. Ya. Kemudian alat yang kita pakai ya karena sesuai dengan lahir sudah kemampuan. Tapi yang harus kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan potongan rambut satu orang itu dia menggunakan mesin 4. Iya. Ada mesin khusus untuk dimulai Startnya. dibabat dulu ya. Nah, Kemudian setelah itu mulai dibentuk, lain lagi mesin. beda. Iya, sampai finishing itu. Yang paling mahal itu kecil-kecil trimmer. Dan kemudian yang paling nol, tidak ada yang daya tersisa itu Habis. itu saver. Kurang Gundur. lebih seperti segempat saja mesin ini. Dia paling murah itu ya 1.200.000. Wah, lumayan juga ya Iya. harganya. Ya, jadi mulai dari clipper yang pertama, ya baru dia trimmer, yang baru saver, yang terakhir baru kan ada kayak magic clip dengan clipper itu kan beda kasar matanya. Jadi yang membedakan di situ adalah mata. Iya. Oh, ini tempatnya kan ini kan di lorong ya, Ya, Lorong. di lorong, bukan di poros. bukan di poros. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa
kami bukan jual mahal, tapi memang kami bikin barber itu kita punya pasar itu, ya jelas. Gas. Iya. Sudah ada langganan tetap sampai sekarang. Ya sudah. Dari 2020 sampai ke sini 2022 Sudah banyak. pelanggan tetap itu tetap Sudah, bertambah. alhamdulillah sudah banyak, dan mereka kalau mau datang cukur itu telepon dulu. Wah, telepon. Iya, telepon dulu. Ini maksudnya telepon ada keistimewaan kah ketika kita menelpon? Iya, dan langsung banyak atau banyak pelanggan saya bahwa Pade, artinya boleh kan seandainya saya cukur di rumah saja. Saya bilang manajemen barbershop ya tidak seperti itu, namun ada orang yang melakukan itu. Ya. Artinya rezeki kita bagi-bagi, biarlah mereka yang terjun di dunia pangkas panggilan, panggilan dari ya. Sehari bisa di barbernya Pak Andi tuh sehari bisa berapa kepala? 4 Yang 5 paling dilayani. minim. Berapa? 4 atau 5 paling minim. 4 5. Itu kalau di rata-rata kan sebulan per hari itu ada 4 lah. 4. Ada lebih 20, ada Satu hari. Berapa orang yang melayani? sendiri. Sendiri. Iya, saya sendiri. Paling banyak sehari berapa kepala? Kan satuannya kepala kan? Kalau bersiap per hari, kalau memang musimnya mulai dibuka sampai tutup, tidak pernah berhenti. Kapan itu yang paling Kalau banyak? musim itu di bulan puasa menjelang Menjelang lebaran. Lebaran. Kan kalau begini, saya ke barber terus lihat saya banyak kan mending saya pergi ke barber lain. Ya begini, Pada- karena orang sudah tahu ya. bahwa di situ saya tidak ribet, saya tidak enjoy, langsung begitu datang dulu tidak perlu ada bahwa saya begini, dia sudah tahu, oke, dia senang datang sama di barbershop. Gitu. Daripada saya pergi lagi dan belum pasti apa yang saya mau. Kalau di barbershop mereka tahu bahwa sudah tahu, tinggal enjoy cerita lepas saja, cukur ya. Gitu. Itu tidak apa ya? Rencana ke depan atau apa? Tidak ada niat mau tambah karyawan. Begini, setiap orang yang mau mendirikan sebuah usaha itu asal dulu. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua itu kenapa mimpi itu. Kemudian yang ketiga wujudkan mimpi itu. Ya makanya kalau saya bermimpi, walaupun kalau seandainya ada level internasional, saya bermimpi ke level internasional. Tapi punya waktu, tidak harus, tidak mesti secepat itu bahwa dipaksakan. Ya, berjalan dia akan mengalir sampai di mana kemampuannya. Artinya sampai saja, artinya rezeki tidak kelar. Itu buka setiap hari atau bagaimana? Iya, buka tiap hari. Setiap hari di RPU juga. Iya. Terus apa tadi yang saya tanyakan? Selama 2 tahun itu pernah tidak ada perempuan lah datang Jadi, cukur begini. atau di barber shop? Begini, barber itu kan merupakan merupakan orang individu Ya. yang melakukan potong rambut laki-laki atau potong rambut bagi perempuan yang ingin berambut pendek. Rambut pendek. Iya. Jadi memang fokus ke laki-laki, tapi jika ada perempuan yang mau berambut pendek, biasanya banyak perempuan yang cenderung ke barber. Dari panjang langsung pendek. Di pendek, karena kan banyak orang. Ya, perempuan Kayak yang poluan begitu. ya mau berambut pendek. Jangan Sampai itu. Laki-laki saja mau jadi perempuan ada, perempuan mau jadi laki ada. nah itu namanya laki-laki tomboy. Iya. Laki-laki tomboy. Iya kan? Jelas. Apalagi kalau persoalan cukur, potong rambut pendek kan, wajar. Gitu. Terus bagaimana menjelaskan itu sama ini pelanggannya yang ibu-ibu kan? Anggaplah begini, saya kan terbiasa seumpama jual pakaian laki-laki lah.
Kadang-kadang Tapi kalau kan ibu-ibu yang datang beli kan bukan untuk dia, mungkin suaminya atau anak laki-lakinya. tidak, kadang dia cari paket perempuan. Kadang saya beralasan umpama, wah saya tidak tahu, atau adalah teman tanya kenapa tidak jual paket perempuan. Kan kadang saya jawab, oh saya nggak tahu Orang spesifik. tipenya atau kesukaan perempuan atau fashion atau model yang kekinian untuk pakaian perempuan, kan saya tidak update. Terus tidak ada kendala maksudnya ketika ibu-ibu atau perempuan datang ke barber. Lah saya mau potong. Lagi permintaannya potong pendek ya. Potong pendek gitu. Pokoknya Bahkan jangankan panjang potong pendek, pendek pun dipotong pendek masih ada, masih bisa. bisa. Iya. Ada. Orang yang sudah dicukur pun saya cukur. Iya. Maksudnya yang perempuan ini, Oh, yang dia nyaman juga datang. Oh, Artinya kan banyak. di Unaha ini kan banyak salon. Iya, tapi kan Salon orang kecantikan. suasananya, orang yang bukan suasananya kemudian hasil kurang lebih sama. Iya. Sudah berapa perempuan Wah, tidak terhitung. terhitung? Iya. Yang penting cukur pendek. Ada perempuan cukur laki-laki dari panjang. Iya, cukur laki-laki. Ada yang minta cukur poluan, ada segi 4 pendek. Bu, kenapa saya rambutnya panjang? Kenapa dipotong pendek? Saya gerah. Begitu dipotong saya. Tidak pernah tanya kenapa bukan ke salon, kenapa harus ke barber. Apalagi kan di barber Pak Andi ini kan saya lihat logonya kan jelas-jelas simbol laki-laki, mulai dari model canggut. Di situ memang seorang barber itu. Tapi dia pede juga ya masuk di situ. Iya, bahkan dia itu menelepon karena saya punya halaman Facebook. Oh, Jadi dia sudah aktif juga di ya, sosmed. Ternyata orang jadi kolaka karena dia potong rambut cuma dia ketik di Google barber, muncul barber shop, kemudian dia lihat nomor, dia menelpon. Berarti Dia datang. umur boleh tua, Ya. tapi kelincahan Jiwa tetap jiwa tetap muda dan canggih menggunakan sosmed. Di mana saja? Di Facebook ada. Facebook, terus ya, Instagram. Instagram. Ada yang lain? YouTube kah? Ya, belum Belum. dibuat di YouTube, tapi kan artinya masih minder dengan. Tapi kan begini. Setahu saya kan pasti ada perkumpulan lah, komunitas atau asosiasi kayak sembako Indonesia Barber Association atau community. Di Konawe ini atau di Unaha sudah ada juga komunitas barber. Kemarin waktu niatan saya itu memang untuk tambahan ilmu yang saya kepingin sekali khusus di Jawa. Itu saya berpikirnya membuat buat apa? Komunitas. Jalur bahwa ketika saya kursus bukan hanya ilmu yang saya dapat, tapi kan jaringan. Saya mau membesarkan barber di Unaha. Makanya saya buat di Facebook itu Grup ya, di Facebook. Di Facebook itu untuk diajak teman-teman bergabung. Ada berapa anggotanya di Facebook itu? Di grup cukup 10. menuju ke 10. Gini, Memangnya sejauh ini di Unaha ya, berdasarkan pengamatan atau informasi, khususnya kira-kira di ada Unaha. berapa barber di kota Unaha lah, wilayah kota Unaha? Untuk sekarang itu banyak. Banyak? Iya, banyak bermunculan sekarang banyak. 20-an ada. Lebih malah 40 banyak. Tapi di grup baru 10. belum enggak tahu berapa, yang jelas belum sampai 10 lah. Saya masuk begini. Iya. Saya mau bikin satu organisasi barber Unaha. Barber Unaha. Iya, organisasi itu makanya saya mau bikin jaringan bahwa artinya begini, daripada teman-teman mau ke Jawa mahal biayanya, mending saya berpikirannya begitu. Artinya pemateri orang ahlinya barber dari Jawa itu ya punya nama. Itu kan dibawa ke Unaha untuk mentraining para barber ini. Dan kemudian saya juga begini, mau memperkenalkan barber di Unaha bahwa barber itu tidak
ditakuti oleh masyarakat. Karena pengetahuan masyarakat itu lebih besar ke mahal, tempatnya saja sudah luar biasa. Tapi begini, tadi kan selalu dibilang mahal lah, apalah. Iya. Memang semahal apa sih kalau barber dibanding pangkas rambut? Mereka saja yang Atau belum ini pernah jalani yang menganggap itu mahal karena baru dia lihat tampilan tempatnya sudah mewah menurut dia, padahal yang dibayar itu kurang lebih sama dengan potong rambut. Makanya saya bilang saya lebih banyak barber bermunculan di Unaha itu lebih bagus menurut saya, karena kenapa? Lebih cepat mensosialisasikan barber itu. Tapi kan dari segi bisnisnya kan itu kompetitor. Artinya Bagaimana? Artinya masa kita mau hidup sendiri, mau besar sendiri? Artinya saya punya 2 tahun tidak bisa melayani seluruh kabupaten Unaha. Tapi kan kita besar. Tapi kan tangan ya boleh lah. Tapi kan bisa juga ambil karyawan, kita bagi hasil. Artinya Pak Abdullah Sandi lebih cepat memperkenalkan barber di Unaha itu supaya masyarakat tahu bahwa meningkat rasanya. Kan begini. Tadi kembali lagi ke ini masalah komunitas barber shop di Unaha. Kan bisa jadi seumpama kalau ada 10 lah yang saling akrab, sering ngumpul, ngopi sama-sama. Biasa. Kan bagusnya ke umpama ke Masjid Raya. Cuma khusus 1 bulan sekali kita ketika potong rambut gratis. Ketika nanti terbentuk organisasi dan mendapatkan suatu artinya sudah diakui bersertifikat, barulah memang saya rencana untuk melakukan itu minimal tiap hari Jumat lah. Kita di MTQ atau di mana di masjid Raya hari Jumat, anggaplah kita cukup gratis lah di situ. Anggaplah kita mulai jam 8 pagi sampai jam 10 sebelum Jumat. Iya, gratis lah di situ kita berbagi. Jadi setelah bercukur, pulang mandi, kan lucu juga kalau sekarang dibikin kita tidak tahu talentanya setiap barber. Nanti gratis tapi gratis memang tapi tidak sesuai itu kan kecewa. Masanya kita sama-sama belajar mendalami barber dan kemudian kita bentuk itu supaya nantinya tidak kecewa. Tapi salah, saya berbesar hati karena saya pernah ikut cuma kursus online. Sudah pernah kan? Kursus di saya Indonesia Barber School. Indonesia Barber School. Itu kapan? Di awal bulan 12 kemarin. 2021. Iya, 2022. Iya, 2021. Ada apa ya? Suntikan pengetahuan. Beda lah kalau langsung dengan praktek di tempat mereka dengan lewat Zoom. Tapi dari segi istilah secara teori dapat. Bisa dan bisa dipraktekkan sendiri. Artinya tidak terlalu besar amat pengaruhnya. Tapi minimal adalah yang didapat dari hasil kursus online itu. Indo Barber. Iya, Indonesia Barber School. Indonesia Barber School. Waktu itu dia berkedudukan di Jawa Barat, Bandung. Ya, jadi setiap ada waktu, kita bikin itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu per 2 jam. Per 2 jam. Iya, bahkan ada teori pengenalan alat dan kemudian itu dan ketika di akhir itu kan kita dituntut untuk mencukur kemudian kita baik nanti pemateri itu yang memberi nilai gitu. Dan sebelumnya sebelum saya launching Barber Song itu saya belajarnya juga di Kendari, artinya barber ternama lah di Kendari. Kalau boleh tahu apa nama barbernya di Kendari tempat belajar pertama? Bos Barber. Oh, Bos Barber. Iya, Bos Barber itu saya sering orang dia orang apa? Bandung, Jawa Barat.
Saya sering dengar namanya itu dari teman. Di Katanya situ dulu saya memulai dulu Pak, sebelum launching di barber saya kursus gitu. Tapi tidak saya tinggal di situ tiap hari, tidak. Jadi nanti saya bawa orang ke sana. Nah, nanti saya cukur di sana. kita yang cukup. Nah, nanti yang bimbing, saya mencukur, dia yang bimbing. Jadi apa kekurangannya nanti yang jelaskan. Mau dia mau? Iya. Ya tidak apa-apa lah, mau karena ya kontrak dengan budget tidak sesuai. Tidak apa-apa. Ya, saya sering dengar itu barber, Iya. bos Jadi, barber. Nah, ketika saya cukur, potong rambut itu nanti dia jelaskan bahwa nanti ini begini modelnya, begini caranya, ini begini caranya itu. Kemudian saya kembali. Nanti berapa lama kemudian itu saya aplikasikan dan kemudian saya menurut saya perkendali lagi, saya bawa lagi orang dengan oh ya sudah bagus. Kemudian dia naik tingkatan sampai dia mengaku bahwa sudah cukup sampai sini bisa lah untuk mandiri kalau begini sudah begini hasil. Nah, baru saya launching dulu. Tapi sebelum launching juga saya cari perbandingan. Jadi saya itu ke Kolaka itu pergi cukup. Ada di Kolaka namanya Barber King. Barber King. Iya, katanya itu ada di Kolaka terkenal besar. Nah, tadi bos. Iya. Bos barber ini King Barber, Barber King. Barber King namanya di Kolaka. Saya datang cukup. Keren-keren Tujuan juga. saya itu cuma mau lihat, mau tahu. Loh, bagaimana sih di dalam, bagaimana sih bagaimana caranya? Ya tidak mungkin lah kita datang dulu dia terus mengamati. Nanti Istilahnya studi banding lah. ya, tapi mereka tidak tahu kalau saya datang studi banding. Terus datang situ cukup. Ya saya sih sudah setuju dengan keramas dan dengan Ini sebagai closing kita, ya. penutup, ada yang mau disampaikan? Nah, Kan bisa jadi seumpama jadi- ada jadi- beberapa anak muda yang ingin jadi wirausaha atau Ya. wirausahawan bergerak di dunia ya, barber. yang perlu kita ketahui bahwa seorang barber itu bukan hanya memiliki skill, memiliki Keterampilan. keterampilan, tapi harus dia dapat juga itu sains, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya. Bukan hanya karena tidak bisa berkembang mengikuti perkembangan kalau dia tidak dapat ilmunya. Iya, harus soft skill gitu. Iya. Dan kemudian Sikap, ya attitude-nya yang utama. Kalau sikap yang kurang bagus dengan tidak bisa. Sikap yang paling jadi ciri khas atau yang harus dimiliki oleh para clippers, para barber. Itu harus pintar mengamati karakter customernya. ya. Kemudian dia pintar membuat dia menggali sedikit apa yang dimiliki si customernya. Kemudian kita cerita supaya mereka tidak bingung, mereka senang. Ya. Walaupun kan ada biasa tukang cukur apa customer itu selalu goyang-goyang ya. Iya. Kadang ada tukang cukur itu emosi, mulai dari bibirnya emosi, itu harus hilang. Nah, itu harus bisa ditekan. Harus ditekan. Iya, ada teknik, ada cara untuk menyampaikan supaya tidak kelihatan jengkel. Iya, dan kemudian dua tangan ini, ya, bagaimana caranya memaksimalkan, memberikan memberikan kenyamanan baik dari hasil cukur, ya, apalagi kalau sudah ditambah namanya sentuhan-sentuhan itu pasti bisa ada yang nyaman. Pertanyaan terakhir, para barbershop itu atau para clippers ketemu pelanggan pada saat mencukur dia harus banyak bicara atau kurang bicara? Di sini makanya kita harus pintar menganalisa customer. Ada orang dia mau tenang, tidak banyak ditanya, tidak banyak diajak cerita. Iya, tapi minimal mimik Mimik. muka dengan gerak
kita Iya, gerak itu seolah-olah itu sopan di mata dia. Iya. Ya kan kadang juga saya kalau pergi belanja atau Iya, minim perhatiannya fokus lah ke customer, walaupun tidak ada komunikasi, tapi customer menilai bahwa ini orang fokus, serius, ya dia puas. Totalitas. Iya, kalau walaupun hasil cukurnya luar biasa, tapi tidak menghargai orang dengan banyak gaya, banyak apalah, ya orang juga tidak tertarik untuk datang kedua kalinya. Ya, dan memang kita dituntut bahwa bagaimana caranya supaya pelanggan itu datang kembali. Oke, gitu. Masih dituntut itu. Artinya bagaimana caramu waktu di training itu, bagaimana caramu, upayamu supaya mereka kena nyaman dan datang kembali. Gimana cara mereka datang kembali? Oke, terima kasih. Pak Andi sudah mau, kita padahal sudah lama janjian dan hari ini sudah menyempatkan datang ke studio kami. Oke, pemirsa, tadi kita sudah banyak mengulas dan bertanya kepada narasumber kita, Pak Andi Pangerang, sebagai owner dari Barbershop. Sebagai pertanyaan terakhir tadi yang menjadi inti dari wawancara atau diskusi kita hari ini mengatakan bahwa interaksi antara clippers atau pencukur di barbershop dengan pelanggan, persoalan banyak dan sedikitnya bicara atau interaksi itu relatif katanya. Dan kalaupun harus tidak banyak berbicara, maka bahasa tubuh kita menurut tadi narasumber kita tetap fokus dan mengisyaratkan kepada pelanggan kita bahwa kita nyaman dengan pelanggan kita. Semoga apa yang menjadi bahan diskusi kita hari ini bermanfaat kepada pemirsa di rumah, dan kita akan berjumpa kembali dalam episode dan narasumber dengan tema yang menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Tak pegang tisu terus.